Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum memulai aktivitas kita pada hari ini, mari kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini, di mana Tuhan boleh kembali memberikan kesempatan kepada kami untuk menikmati hari yang baru, memulai aktivitas kami. Sebelumnya ya Bapa, mari kiranya Engkau berkenan memberkati kami dengan firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau yang akan menyiapkan hati dan pikiran kami, supaya kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini, sungguh boleh menjadi berkat dan rema dalam kehidupan kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Suling 31 Maret 2023. Kualitas kesetiaan. Bacaan Alkitab diambil dari Keluaran pasal 19 ayat 1-6. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Keluaran 19 ayat 5. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa janji adalah hutang. Artinya, ketika seorang mengucapkan janji, maka janji itu harus ditepati. Jika tidak, maka orang itu dianggap berhutang, atau orang itu bisa dianggap sebagai pengobrol janji palsu. Dalam teks bacaan kita hari ini, kita juga belajar tentang janji, yakni janji antara Tuhan dan umat-Nya. Janji ini digagas oleh Tuhan dan bersifat mengikat antara Tuhan dengan umat Israel. Dalam janjinya, Tuhan berinisiatif menjadikan bangsa Israel sebagai harta kesayangan di antara segala bangsa dan kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Tawaran atau janji semacam ini tentu sangat istimewa, sebab Tuhan sendirilah yang berjanji. Janji yang disampaikan Tuhan sudah pasti mengandung jaminan mutu, alias tidak perlu diragukan lagi. Permasalahannya, apakah umat Israel mampu memenuhi syarat untuk hidup sebagai umat perjanjian? Dalam ayat bacaan kita disebutkan, syaratnya umat Israel diminta untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku. Ayat 5. Dengan kata lain, umat perjanjian ini mesti berikrar setia dengan segenap hati untuk hidup sebagai umat kepunyaan Tuhan yang hanya bersandar pada sabdanya. Kepada kita sebagai umat Tuhan, Tuhan telah memberikan dirinya dan juga perjanjian kasih-Nya. Sebagai tanggapannya, bagaimana kualitas kesetiaan kita? Bagaimanakah sikap kita jika persoalan dan kesulitan hidup menghampiri hidup kita? Apakah kita menjadi kecewa dan marah kepada Tuhan, lalu lari meninggalkannya? Tetaplah setia, walaupun kadangkala hal itu terasa berat untuk dilakukan. Ingatlah, Tuhan kita yang setia selalu siap mendukung kita. Tuhan adalah pribadi yang setia. Kiranya hidup kita juga menunjukkan setia kepadanya. Pokok doa hari ini, mari kita berdoa untuk persiapan Paskah di gereja kita, agar Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan, dan semua jemaat boleh mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Demikianlah renungan suling pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati aktivitas kita. Amin.